Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Ahmad Khairi dengan NIM 452255101. Saya berasal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Saya berasal dari kelas 1B D4AB. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan tersebut. Baik, jadi ini dia pokok pembahasan materi pengawasan. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan pokok pembahasan ini, saya mempunyai kata-kata untuk teman-teman semua. Jangan takut gagal. Gagal hanyalah bukti bahwa kamu sedang mencoba. Teruslah melangkah, karena keberhasilan sedang menunggumu di depan sana. Baik, jadi pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi. Yang ketiga jenis-jenis. Yang keempat proses pengawasan. Yang kelima syarat-syarat menjalankan pengawasan. Yang keenam ada metode pengawasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menjelaskan pengertian pengawasan. Baik, jadi ini pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut Robert J. Muckler, pengawasan adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan yang terkait dengan tujuan perencanaan, mengukur penyimpangan yang terjadi, dan mengambil tindakan koreksi agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu tadi eh, penjelasan menurut Robert J. Muckler. Nah, ini yang kedua, Ujamto. Ujamto itu mengatakan bahwa segala segala usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, itu tadi materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini ada tujuan dan fungsi pengawasan. Tujuannya yaitu Robbins dan Culture mendefinisikan pengawasan sebagai proses pemantauan berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang bagian fungsi pengawasan terbagi menjadi 5 opsi. Yang opsi pertama itu untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Opsi kedua yaitu untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Nah, yang ketiga itu ada untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang telah menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat itu ada untuk meneliti apakah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi tujuan dan fungsi dari materi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, jadi inilah jenis-jenis dari materi yang ketiga. Baik, materi yang ketiga ini terbagi menjadi 4 opsi. Yang pertama itu opsi A, pengawasan berdasarkan objek. Yang opsi kedua atau opsi B yaitu pengawasan menurut sifatnya. Nah, opsi yang ketiga itu atau opsi C, pengawasan menurut ruang lingkupnya. Dan yang terakhir opsi D, pengawasan menurut metode pengawasannya. Opsi yang pertama itu opsi A, pengawasan berdasarkan objek, yaitu satu, pengawasan terhadap penerimaan negara. Contohnya penerimaan dari pajak dan bea cukai. Dilakukan oleh kantor Universitas Medan, area 20 inspeksi bea dan cukai. Yang kedua yaitu pengawasan pengawasan terhadap pengeluaran negara. Nah, yang kedua itu atau opsi B, pengawasan menurut sifatnya. Satu, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya sesuatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan.
Nah, yang kedua itu ada pengawasan detektif, adalah sesuatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawab bendahara. Yang ketiga itu atau opsi C, pengawasan menurut ruang lingkupnya. Yang pertama itu pengawasan internal. Pengawasan internal dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan departemen atau lembaga yang diawasi. Yang kedua itu ada pengawasan internal. Dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus. Pengawas yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Nah, yang opsi D yang terakhir itu pengawasan menurut metode pengawasannya. Yang pertama itu ada eh pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya. Nah, yang kedua itu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Pengawasan fungsional baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya jenis-jenis dari materi keempat, dari materi ketiga. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang keempat. Nah, jadi ini dia proses pengawasan dari materi yang keempat, yaitu proses pengawasan adalah serangkaian tahapan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang terdiri atas yang pertama itu menetapkan standar, yang kedua itu mengukur kinerja, yang ketiga itu membandingkan kinerja dengan standar, yang keempat tindakan koreksi. Proses pengawasan adalah serangkaian tahapan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang terdiri dari tiga langkah utama. Yang pertama itu menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, dan yang terakhir itu melakukan tindakan koreksi. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian kinerja dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, itu tadi proses pengawasan yang saya jelaskan di materi keempat. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu yaitu syarat-syarat menjalankan pengawasan. Yang pertama itu pengawasan harus mendorong sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua itu pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga itu pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat itu pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Baik, itulah tadi syarat-syarat menjalankan pengawasan di materi yang kelima. Nah, ini dia lanjutan yang syarat-syarat menjalankan pengawasan di materi yang kelima. Yang kelima itu pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang nomor 6 itu pengawasan harus sesuai dengan pola organisasi. Yang ketujuh itu pengawasan harus mudah dimengerti. Yang ke-8 itu pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Nah, itulah tadi syarat-syarat menjalankan pengawasan di materi yang kelima yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang keenam. Saya yang tentang syarat-syarat pengawasan. Nah, ini dia metode-metode pengawasan. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada audit, dan yang ketiga ada pemantauan berkelanjutan. Yang keempat ada evaluasi dan pelaporan kinerja. Yang dimaksud dengan inspeksi adalah metode pengawasan yang melibatkan pemeriksaan pemeriksaan langsung terhadap produk layanan atau prosedur untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada audit. Apa yang dimaksud dengan audit? Audit adalah metode pengawasan yang berfokus pada pemeriksaan dokumen, keuangan, atau proses secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan diikuti dengan benar. Audit dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga itu ada pemantauan berkelanjutan.
Pemantauan berkelanjutan ini dimaksud dengan metode ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus. Biasanya dilakukan melalui teknologi informasi untuk mengawasi kinerja organisasi secara real time. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan pelaporan kinerja. Metode ini mencakup penilaian kinerja dan penyusunan laporan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang metode pengawasan yang di materi yang keenam. Nah, sekarang kita lanjut ke baik. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, materi pengawasan adalah komponen penting dalam organisasi, baik dalam manajemen, sektor publik maupun pemerintahan. Pengawasan eh, pem- pe- pengawasan memiliki tujuan untuk memastikan pencapaian tujuan, menjaga menjaga kualitas serta mengurangi risiko. Pengawasan meliputi fungsi koreksi, preventif, penilaian, dan akuntabilitas yang dilakukan melalui metode inspeksi, eh, audit, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi. Jenis-jenis pengawasan yang beragam memungkinkan penerapan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pengawasan menjadi sarana penting untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Dengan ini mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.